kasih Yesus Tuhan, seperti pujian ini kami mengamenkan bahwa Engkau mencintai kami lebih dulu, dan cinta-Mu itu adalah cinta yang tidak bersyarat. Maka itu Tuhan sudah selayaknya untuk setiap kami mencintai Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kehidupan, kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami tahu ini adalah satu anugerah daripada Engkau. Kami dapat menyembah dan memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami juga mendapatkan anugerah untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, dahsyat, ajaib, senang sekali hari ini Senin 26 Februari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema dari gereja kita untuk tahun 2024 adalah tahun penuaian, ya. Tahun penuaian. Nah, untuk menuai itu harus ada taburan. Tanpa menabur, kita tidak akan pernah menuai. Jadi menuai itu adalah hal yang indah, dan menabur itu adalah hal yang amat sangat penting. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan apa yang kita tabur. Alkitab bilang begini, dari buahnya kita akan melihat dan kita akan tahu pohonnya, ya. Jadi kalau mau tahu tentang suatu pohon, harus dilihat buahnya. Orang boleh berkata ini pohon mangga, pohon salak, atau pohon durian. Yang penting daripada itu harus ditunjukkan, benar nggak nih pohon mangga? Mana buahnya? Ya kan? Kalau pohon itu ada buah mangganya, kita baru berkata, iya ini adalah pohon mangga. Nah, bicara tentang menabur, Bapak Ibu sekalian, ketika setiap kita menabur penghormatan kepada Tuhan, sekali lagi, ketika kita menabur penghormatan akan Tuhan, maka kita akan menuai penghormatan.
Maka itu penting sekali kita untuk menghormati Tuhan. Kepada beberapa pasangan muda, saya bilang begini, Bapak, Ibu, Mas, Bro, ya, kamu itu harus hormat loh sama Tuhan. Kamu harus cinta sama Tuhan, ya. Harus bisa dilihat oleh orang lain bahwa kamu itu cinta Tuhan, harus bisa dilihat oleh anak-anakmu bahwa kamu itu cinta Tuhan. Nah, bukti cinta akan Tuhan adalah menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Saya bilang begini, Mas, Bro, ya, ketika kamu mencintai Tuhan, menghormati Tuhan, nanti lihat ya, anak-anakmu otomatis akan mencintai kamu. Mungkin hari ini anak-anakmu yang masih kecil kelihatannya mencintai dan menghormati kamu karena takut, ya, karena takut. Tapi nanti akan dibuktikan ketika dia sudah besar, apakah dia cinta akan Tuhan atau tidak. Tetapi Mas Bro, ketika kamu ya menunjukkan, mendemonstrasikan kepada anak-anakmu tentang cintamu kepada Tuhan, nanti anak-anakmu kalau udah besar, dia akan mencintai Tuhan dan juga akan mencintai kamu sebagai ayah dan ibunya. Saya sudah sering ketemu dengan banyak keluarga, Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anaknya sudah besar, dia nggak uhau loh. Dia nggak hormat sama orang tuanya. Mengapa? Karena orang tuanya tidak hormat kepada Tuhan. Memang salah, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya itu salah besar, ya. Salah besar, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya mau maksudkan begini, Bapak Ibu sekalian. Biarlah setiap kita tidak ada kata yang terlambat. Kalau kita hari-hari ini tidak mencintai Tuhan atau sedang tidak baik-baik dengan Tuhan, ya, hati kita tidak melekat kepada Tuhan, inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Tahun penuaian. Kalau kita menghormati Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, percayalah, yang nanti yang akan untung adalah kita sendiri dan anggota keluarga besar kita, ya. Nah, hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang kita ambil dari kitab Yohanes pasal 12, ya. Kita akan baca beberapa ayat mulai dari ayat yang pertama. Yohanes pasal 12. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, untuk Yesus dan Marta, ya, di sini juga ada Ibu Marta nih di dalam daftar ini. Ya, Ibu Marta rajin banget untuk ikut doa, ya. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus, untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, ya. Jadi dari dua ayat ini kita sudah melihat ada dua tokoh, yaitu yang pertama Marta, yang kedua Lazarus. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ya tadi dari ayat 3 dan 4 ada dua tokoh lagi yang muncul, yaitu namanya Maria dan Yudas Iskariot. Ayat yang kelima, ini cerita tentang Yudas Iskariot. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, yaitu Maria, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Satu kali saya mendapatkan kesempatan untuk ikut meeting Bapak Ibu sekalian ya. Bukan di gereja saya, tapi gereja orang yang saya hormati, ya gereja yang cukup besar Bapak Ibu sekalian, di mana gereja ini memberikan donasi bantuan kepada orang-orang miskin ya, baik berupa bantuan uang maupun berupa bantuan sembako ya. Gembalanya bilang begini ya, saya kepingin Bapak Ibu sekalian itu mencintai Tuhan, menghormati Tuhan. Saya kepingin bantuan yang diberikan oleh gereja ini cuman sementara. Karena saya ingin supaya Bapak Ibu ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka itu mengapa saya hari ini mengumpulkan Bapak Ibu yang menerima bantuan dari gereja ini. Saya mau berpesan agar Bapak Ibu ini mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu itu Tuhan ya. Nah setelah meeting itu selesai Bapak Ibu sekalian, ini kami ngomong intern dengan gembalanya ya. Gembalanya bilang begini ya, saya ini ya mengumpulkan orang-orang ini ya karena apa? Karena ada orang-orang ini yang menerima bantuan dari gereja tapi hatinya itu tidak melekat kepada Tuhan. Jadi kalau hari Minggu itu udah jarang-jarang ibadah, kalau ibadah juga datangnya telat, dan kemudian kalau tidak ibadah itu alasannya ada saja, ya kan? Tetangganya yang pindahan. Nanti kemudian ada family-nya yang sunatan. Kemudian nanti ditanyain enggak ibadah karena apa? Banyak macam alasan, ya. Nah, gembala ini baik sekali, dia bilang, aku ini kepingin Pak, ya, supaya semua jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Seperti saya, Bapak Ibu sekalian, dan istri, ya, saya kepingin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maka itu saya mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang saya lakukan, dan saya melakukan apa yang saya ajarkan. Saya kepengen Bapak Ibu semua itu derajatnya dari waktu ke waktu diangkat oleh Tuhan. Karena saya sangat percaya akan firman Tuhan. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Saya sangat kepingin, saya sangat merindukan tahun 2024 ini setiap kita mengalami hal-hal yang spektakuler, mengalami hal-hal yang baik, menuai yang baik berlimpah-limpah di semua area kehidupan kita. Ya, nah kita akan belajar dari 4 tokoh Alkitab ini secara singkat. Yang pertama, kita belajar dari Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini selama 3,5 tahun itu dekat banget sama Tuhan Yesus ya, diberi tugas menjadi bendahara gereja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Yudas Iskariot ini meskipun dia dekat sama Yesus, tapi dia nggak mengenal Yesus secara lahir batin. Ada berapa banyak orang Kristen yang seperti itu ya? Udah lama jadi Kristen, bahkan sekarang sudah jadi nenek-nenek, sudah jadi kakek-kakek, tapi kelakuannya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang di sekitar kita
itu diam-diam dia memperhatikan cara hidup kita, ya, yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian, kekristenan kita ini memberi dampak yang positif. Sehingga kemudian orang-orang di sekitar kita mau berkata begini, aku mau ikut engkau sebab aku telah melihat Tuhan menyertai dan memberkatimu. Jadi kekristenan itu jangan sampai jadi kekristenan seperti Yudas Iskariot, yaitu orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ya, saya belum pernah ketemu dengan orang yang pakai nama baptis Yudas Iskariot. Ya kan, mereka ngeri banget mau pakai nama itu, meskipun arti daripada Yudas Iskariot, nama itu nama yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kelakuan kita itu tidak mencerminkan nama Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita ini sungguh-sungguh mengerikan. Inilah kesempatan untuk kita berbalik kembali kepada Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula. Nah, Yudas Iskariot ini, Bapak Ibu sekalian, sejak dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya seperti kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita ini semua kan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya, Tuhan tahu loh, Yudas Iskariot itu orang yang tidak setia, tapi dia tetap memilih Yudas Iskariot. Seperti semua di antara kita, Tuhan tahu sampai jeroan, sampai lahir batinnya kita. Ya, hidup ini pilihan, Bapak Ibu sekalian. Ya, biarlah kalau kita pernah menjadi orang yang tidak setia kepada keluarga, tidak setia dalam pekerjaan, dalam bekerja selalu ganti-ganti bosnya, ganti-ganti pekerjaan dengan berbagai macam alasan. Itu kan bukti orang yang tidak setia, ya. Inilah kesempatan untuk kita mempergunakan kehendak bebas itu yang Tuhan berikan untuk menjadi orang yang setia. Dalam hal ini, menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya, orang yang baik itu, ya, orang yang baik, orang yang setia itu susah untuk mendapatkannya. Orang pintar banyak, ya. Orang yang banyak akalnya, pintar nipu itu banyak. Orang yang pandai cari alasan itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Tapi orang yang baik dan setia, Alkitab bilang, siapa yang akan mendapatkannya? Nah, biarlah kita ini memilih menjadi orang yang baik dan orang yang setia. Saya percaya ketika kita menggunakan akal pikiran kita yang waras, kita akan bisa menjadi orang yang baik dan orang yang setia. Yudas, Bapak Ibu sekalian, kita tahu Yudas Iskariot akhirnya dia menyesal atas perbuatannya. Perbuatannya itu apa? Otaknya Yudas itu isinya duit, duit, duit. Nggak salah Bapak Ibu sekalian, kita hidup itu perlu duit. Tapi biarlah di otak kita jangan hanya isinya duit, duit, duit. Ya, nah, ketika Yudas menjual Yesus hanya demi 30 keping perak, dia tahu itu adalah satu hal yang salah dan Yudas Iskariot itu menyesal atas apa yang diperbuatnya. Tapi menyesal tanpa pertobatan itu nggak ada gunanya, ya kan? Ada berapa banyak orang yang gampang menyesal, ya, gampang mengakui kesalahannya, tapi tidak bertobat. Lihat Yudas Iskariot, karena tidak bertobat, akhirnya apa? Mati, bunuh diri, mengenaskan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyesal untuk setiap kesalahan perbuatan yang kita buat itu baik sekali. Tapi yang lebih penting itu adalah pertobatannya. Seperti saya dengan segala kerendahan hati, ya, saya mengakui bahwa saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang setia,
saya pernah berbuat dosa dan saya menyesali semua dosa-dosa yang saya pernah lakukan. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Menyesali itu bagus, tanpa disertai dengan pertobatan, penyesalan itu tidak ada gunanya. Ya, saya benar-benar bertobat. Bertobat itu artinya apa? Melakukan sebaliknya. Kalau tidak setia kepada istri, tidak setia kepada pasangan hidup, ya, kemudian kita menyesali. Nah, bertobat itu apa? Bertobat yaitu kembali mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya, ya. Kalau kita menyesal karena kita sembarangan ikut Tuhan, itu bagus, ya. Bertobat itu artinya apa? Ya sekarang sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jadi menyesal itu harus disertai dengan pertobatan, ya. Nah, nanti saya akan sambung lagi di hari Rabu karena besok Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, hari ini kita belajar dari yang namanya Yudas Iskariot. Nanti hari Rabu kita akan belajar dari pribadi yang bernama Marta dan Maria serta Lazarus. Tapi dari Yudas Iskariot ini kita belajar begini, Bapak Ibu sekalian. Kemarin gembala senior kita dalam ibadah onsite mengajarkan kita, mengingatkan kita kembali tentang pentingnya menjaga hati, ya. Yang bisa jaga hati itu dan yang ditugaskan untuk menjaga hati kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan minta orang lain, pasangan hidup kita, pendeta kita untuk menjaga hati kita, ya. Yang ditugaskan untuk menjaga hati kita itu adalah diri kita sendiri. Dan hanya kita yang benar-benar bisa menjaga hati kita. Seperti Yudas Iskariot. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah hati kita jaga, yaitu penuh dengan firman Tuhan, bukan penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan kesukaan dunia seperti Yudas Iskariot. Kalau ada di antara kita yang hidupnya seperti Yudas Iskariot, ayo Bapak Ibu sekalian, mumpung kesempatan masih Tuhan berikan, jaga hati. Sekarang bilang begini, Tuhan, aku mau jaga hati, aku mau kembali mencintai dan mengasihi Engkau. Alkitab bilang, kalau kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, ditulis dari Matius 6 ayat 33, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan kepada kita. Tapi kalau hati kita itu syaratnya hanya dengan duit, hawa nafsu, ya egoisme, kesenangan, pemuasan daging, Bapak Ibu sekalian, nanti akan membawa kepada kebinasaan. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Sungguh Tuhan, dari buahnya akan ketahuan pohonnya. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami mau jaga hati kami. Hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Hati kami dipenuhi dengan pertobatan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau mengutamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan memberi dampak yang positif, yang boleh membawa orang-orang datang kepada Yesus, yang membuat keluarga kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan, komunitas di mana Tuhan tempatkan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.